Selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih. Satu topik yang rasanya kok personal banget ya buat banyak orang, termasuk Dr. David Kessler sendiri, penulis materi kita. Hmm. Pertanyaannya itu, kenapa ya sebagian dari kita tuh kayaknya gampang banget naik berat badan? Atau susah banget nolak makanan tertentu dibanding yang lain? Iya, iya. Kita bakal fokus ke bab 4 dari materi yang Anda bagikan, judulnya Sensitivitas dan Kerentanan. Betul sekali. Dan ini tuh penting banget dipahami ya. Ini bukan sekedar soal kurang kuat tekadnya gitu. Bukan ya? Bukan. Kita bakal lihat gimana biologi, terus psikologi, bahkan cerita hidup kita sendiri itu saling terkait gitu dalam perjuangan soal berat badan ini. Jadi semacam interaksi kompleks di dalam diri kita gitu ya? Persis. Interaksi yang kompleks. Oke, jadi misi kita hari ini kita mau coba urai nih faktor-faktor apa aja yang bikin sebagian orang lebih peka ya, lebih sensitif sama lingkungan makanan modern kita. Dan gimana kepekaan ini ngaruh ke berat badan, terus juga ke hubungan kita sama makanan. Nah, buat mulai, gimana kalau kita lihat pengalaman pribadi penulisnya dulu? Dia jujur banget di bab ini. Boleh, boleh. Itu seringkali jadi pintu masuk yang bagus ya. Iya kan? Penulis ini buka bab dengan, wah cukup blak-blakan ya soal perjuangannya sendiri. Bukan cuma naik beberapa kilo setahun gitu. Bukan sekedar itu ya. Bukan, dia gambarin siklus naik turun berat badan yang wah signifikan. Bisa sampai katakanlah 9-18 kilogram gitu. Dalam waktu yang ya relatif singkat, sepanjang hidupnya lagi. Wow, pola yoyo kayak gitu ya. Itu pasti berat banget sih secara mental juga. Dan banyak orang ngalamin ini kan sebenarnya. Betul, dan dia nggak cuma sebut angka, tapi dia juga cerita rasanya gimana di balik itu. Nah itu dia. Gimana tuh? Dia cerita gimana makanan itu jadi semacam ya hadiah lah setelah kerja keras, atau jadi penenang pas lagi stres, atau pelarian aja dari rutinitas. Comfort food gitu ya jadinya. Iya, dia bahkan sebut merek spesifik loh yang jadi temennya waktu itu. Ada kue coklat merek A, donat merek B gitu pas belajar sampai malam. Oh detail banget ya. Iya, atau sandwich dari tempat makan X, kentang goreng dari tempat Y, jadi pelampiasan gitu. Detail ini bikin pengalamannya jadi, aduh, nyata banget rasanya dekat gitu sama kita. Dan itu langsung menyoroti komponen emosional yang kuat banget ya dalam hubungan kita sama makanan. Dideskripsiin nggak gimana perasaannya pas makan berlebihan itu? Ada, dia bilang perasaan cemasnya itu kayak, pif, hilang gitu aja pas makan banyak. Masuk ke kondisi yang dia sebut kenikmatan mati rasa. Numbed bliss. Oh, numbed bliss. Jadi kayak mati rasa tapi nikmat gitu ya. Ini negasin banget sih, kalau seringkali makan itu bukan cuma buat lapar fisik, tapi ya itu tadi, buat ngatur emosi. Nah, iya. Dan yang menurut saya paling nonjok nih ya. Pengakuannya dia itu ngerasa jadi kayak versi alternatif dirinya sendiri pas berat badannya naik. Maksudnya gimana bro, versi alternatif? Ya, jadi orang yang kayak didorong sama keinginan makan yang nggak bisa dikontrol gitu. Padahal, ini orangnya berprestasi loh di bidang lain. Oh ya? Punya 2 gelar lanjutan, mimpin institusi besar, sangat disiplin di area lain. Tapi soal makanan ini, dia merasa jadi orang lain gitu. Wah, ini nunjukin banget ya kalau kerentanan ini tuh bisa kena siapa aja. Nggak peduli seberapa disiplin atau suksesnya orang di area lain. Tepat. Ini menggarisbawahi poin penting. Kerentanan sama makanan dan berat badan itu, wah lebih dari sekedar soal disiplin atau kemauan keras. Ada proses biologi, psikologi yang lebih dalam lagi. Nah, iya. Terus gimana nih sains mulai coba jelasin fenomena kerentanan ini? Ada penjelasannya kan? Ada. Materi yang Anda share itu merujuk ke riset yang menurut saya menarik banget. Salah satunya dari Dr. Dana Small. Oke, Dr. Small, gimana temuannya? Penelitiannya tuh nunjukin gimana makanan yang disebut ultraformulasi. Ini makanan yang, ya ampun, diprosesnya di pabrik secara ekstensif banget, banyak tambahan gula, lemak, garam, bahan artifisial yang mungkin nggak ada di dapur kita, itu secara harfiah bisa mengubah kabel otak kita, melakukan rewiring gitu, di sirkuit hadiah otak. Rewiring, maksudnya jalur sarafnya diubah gitu secara fisik. Iya, bisa dibilang begitu. Jalur saraf yang tugasnya merespons rasa senang itu diubah sama makanan jenis ini. Jadi bukan cuma soal, rasanya enak sesaat atau kita jadi suka aja gitu. Jadi lebih fundamental dari sekedar preferensi biasa ya? Jauh.
Makan makanan jenis ini secara rutin itu nggak cuma bikin kita makin pengen lagi nanti, tapi juga, nah ini yang menarik, ternyata bisa bikin kita jadi kurang suka sama makanan yang lebih alami atau rendah lemak. Waduh, jadi efeknya ganda ya? Iya, seolah-olah otak kita itu ngebentuk siklus belajar baru yang terus-terusan dorong kita pengen makanan ultraproses itu, sampai ngorbanin kenikmatan dari pilihan yang lebih sehat, gitu kira-kira. Wah, ini nyambung banget sih sama konsep yang namanya nafsu makan yang tidak teratur, dysregulated appetite. Dysregulated appetite, oke. Penting nih buat kita pahami bareng-bareng. Nafsu makan itu kan sistem yang kompleks ya, bukan cuma soal lapar aja. Ada beberapa komponen penting di dalamnya. Apa aja tuh komponennya? Ada dorongan lapar fisik, itu hunger. Terus ada keinginan kuat buat makan, nah ini wanting. Beda sama rasa suka atau nikmat pas makannya, itu liking. Oke, hunger, wanting, liking. Ada lagi? Ada lagi, ada rasa kenyang yang bertahan di antara waktu makan, itu satiation. Dan satu lagi, rasa puas yang muncul selama proses makan, itu satiation. Jadi ada 5 itu setidaknya. Wah, kompleks juga ya. Terus gimana komponen-komponen ini jadi berantakan gitu pada orang yang rentan? Apa yang terjadi spesifiknya? Nah, biasanya individu yang sangat rentan itu ngelaporin beberapa pengalaman khas. Pertama, mereka sering banget ngerasa kehilangan kendali kalau udah ketemu makanan pemicu tertentu. Kayak nggak bisa berhenti gitu ya? Makan makanan ultraformulasi yang porsinya lumayan banyak. Jadi makan banyak tapi nggak puas-puas. Bisa jadi gitu. Ketiga, pikiran mereka cenderung sering banget kepikiran soal makanan itu. Keinginan atau wantingnya tinggi banget. Kebayang terus ya makarannya? Betul. Bahkan nih, ada bukti neurobiologis juga yang nunjukin kalau sirkuit di otak yang terkait sama kecanduan itu bisa tetap aktif lebih lama setelah mereka lihat atau cium isyarat makanan dibanding orang yang nggak punya masalah berat badan. Wah, ini benar-benar nguatin gagasan kalau ada perbedaan biologis yang nyata ya. Bukan cuma soal, milihnya aja salah. Materi ini juga ngangkat perspektif dari Dr. Carl A. Roberts kan? Iya, Dr. Roberts. Dia secara eksplisit bilang kalau orang dengan obesitas itu seringkali punya apa yang dia sebut kerentanan biologis. Kerentanan biologis, gimana manifestasinya dalam perilaku makan menurut Dr. Roberts ini? Nah, dia berpendapat kalau kerentanan ini kelihatan dari kecenderungan nunjukin kontrol pengaturan makan yang lebih lemah. Jadi, sistem alami tubuh buat ngatur nafsu makan itu menurut dia lebih gampang kalah sama godaan dari lingkungan. Contohnya kayak gimana tuh, godaan lingkungan? Ya misalnya lihat iklan makanan enak di TV, atau nyium bau roti baru matang dari toko sebelah, atau bahkan ya sesimpel ngeliat ada makanan di meja aja gitu, itu bisa langsung memicu. Oke. Jadi gampang tergoda ya? Betul. Nah, Dr. Roberts ini mecahnya lagi jadi 3 fenomena utama yang saling terkait dalam kontrol nafsu makan, biar lebih jelas gitu gambarannya. Oke, apa aja itu 3 fenomena itu? Yang pertama, isu terkait satiation, rasa kenyang antar waktu makan tadi. Pada sebagian orang, efek kenyang dari makanan yang dimakan itu rasanya kayak kurang nendang gitu, atau nggak tahan lama. Cepet lapar lagi gitu ya? Bisa jadi. Atau ini bisa dibarengi juga sama kebiasaan makan yang lebih cepat, terus susah rasa puas lama makan, satiation-nya kurang, dan ya itu tadi, rasa laparnya balik lagi cepet atau lebih intens. Oke, jadi masalah pertama soal sinyal cukup atau berhenti yang kurang efektif. Terus aspek kedua apa? Aspek kedua itu respons hadiah atau reward yang lebih ke dia terhadap makanan. Ini bukan cuma soal rasanya enak ya, tapi lebih ke dorongan motivasinya. Gimana tuh manifestasinya? Bisa macam-macam. Misalnya reaktivitasnya tinggi banget sama isyarat makanan di lingkungan. Lihat iklan, lihat pajangan makanan di toko, langsung pengen. Terus ngidam atau craving yang kuat banget dan susah diabaikan. Jadi dorongannya kuat banget ya? Iya. Atau kecenderungan makan cuma buat seneng-seneng aja, hedonic eating, padahal nggak lapar. Atau, ya ini yang sering, pakai makanan buat ngadepin emosi negatif kayak stres, cemas, atau bosen. Itu ngejelasin banget ya kenapa makanan tertentu tuh kayak manggil-manggil gitu rasanya. Oke, itu yang kedua. Fenomena ketiga apa? Yang ketiga itu masalah sama kontrol penghambatan, inhibitory control. Ini kemampuan kognitif kita buat nahan dorongan atau ngerem perilaku yang lagi jalan. Kemampuan buat ngerem ya? Betul. Dalam konteks makan, ini kelihatan dari episode makan berlebihan yang rasanya udah di luar kendali, kayak binge eating.
Atau secara umum, perilaku makannya lebih impulsif, kurang bisa nahan diri gitu. Susah bilang enggak atau susah berhenti makan meskipun udah kenyang ya? Nah, itu dia. Susah ngeremnya. Dan ini kayaknya ngambung banget ya sama rewiring otak yang kita bahas tadi. Masuk akal banget sih keterkaitannya. Oke, jadi kita udah lihat ada faktor perilaku, kimia otak, kontrol kognitif. Nah, sekarang gimana soal peran genetika? Materi ini kan bahas studi klasik yang selalu menarik ya, soal kembar identik yang dibesarin terpisah. Ah, iya. Studi kembar. Ini memang metode klasik buat coba misain mana pengaruh genetik, nature, mana pengaruh lingkungan, nurture. Apa temuan utamanya soal berat badan? Studi-studi itu secara konsisten nunjukin kalau kembar identik, meskipun dibesarin di keluarga dan lingkungan yang beda-beda nih, ternyata cenderung punya kesamaan dalam indeks massa tubuh sama distribusi lemak tubuh yang signifikan lebih tinggi dibanding kembar fraternal, yang non-identik, yang juga dibesarin terpisah. Oke, jadi kembar identik lebih mirip ya berat badannya, walau lingkungannya beda. Iya, dari data-data kayak ginilah ahli genetika itu ngitung kalau indeks heritabilitas buat massa tubuh itu kira-kira antara 40–60%. Angka 40–60% itu lumayan gede ya. Artinya kontribusi genetiknya substansial. Tapi ya jelas bukan satu-satunya faktor penentu. Kan kalau tinggi badan, heritabilitasnya lebih tinggi lagi ya. Bener banget. Sumber ini nyebut heritabilitas tinggi badan itu sekitar 80%. Jadi ini nunjukin, meskipun genetik itu penting buat berat badan, faktor lain juga ngaruh banget. Mungkin lebih besar pengaruh faktor lainnya dibanding pada tinggi badan. Tapi ada poin penting lain soal heritabilitas ini. Angkanya itu bisa berubah tergantung populasi mana yang diteliti dan cenderung turun seiring nambahnya usia. Oh gitu ya? Iya, dan yang mungkin lebih menarik lagi dari studi kembar ini, itu hasil eksperimen intervensinya. Jadi, ketika pasangan kembar identik sengaja dikasih makan berlebih atau overfed, atau kurang makan atau underfed di lab yang terkontrol. Terus gimana hasilnya? Ternyata, variasi perubahan berat badan sama komposisi tubuh mereka itu jauh lebih mirip satu sama lain dibanding pasangan kembar fraternal yang dikasih perlakuan sama. Artinya apa nih? Respons kita terhadap perubahan kalori itu juga dipengaruhi gen gitu. Tepat sekali. Ini ngarah ke spekulasi yang cukup kuat soal sejarah evolusi kita. Ada hipotesis kalau gen-gen kita itu mungkin kebentuk di lingkungan nenek moyang kita dulu, di mana makanan itu nggak pasti ada, kadang banyak, tapi seringnya mungkin susah. Zaman berburu dan meramu gitu ya. Bisa jadi, akibatnya seleksi alam mungkin lebih milih gen-gen yang efisien banget buat nyimpen energi pas lagi ada makanan, buat cadangan kalau nanti susah lagi. Dan ironisnya, gen hemat energi ini yang malah bikin kita jadi lebih gampang gemuk di zaman sekarang, di mana makanan tinggi kalori malah gampang banget didapat. Persis. Itu ironinya, kayak yang dikutip di materi dari Dr. Rudolf Leibel. Kita ini pada dasarnya organisme yang dirancang buat lingkungan dengan asupan energi rendah dan pengeluaran energi tinggi. Tapi kita malah hidup di lingkungan yang kebalikannya total. Kebalikannya ya? Iya, atau kayak kata Dr. Thomas Horvath yang lebih singkat. Pengaturan dasar kita itu ya menaikkan berat badan, or default is to gain weight. Tubuh kita itu emang cenderungnya nyimpen cadangan energi. Wah, itu pemikiran yang cukup ngebuka mata ya. Nah, kalau genetika memang berperan, terus gimana dong sama tes genetik komersial yang sekarang banyak tuh? Bisa nggak sih diandelin buat prediksi resiko obesitas? Penulis kan cerita pengalamannya sendiri ngirim sampel DNA buat dianalisis. Nah, ini relevan banget buat banyak orang yang penasaran sama tes-tes kayak gitu. Gimana tuh hasilnya buat si penulis? Hasilnya nunjukin skor resiko poligenik. Ini skor yang coba ngira-ngira resiko gabungan dari efek banyak variasi genetik kecil, itu 75 dari 100. Lumayan tinggi kan? 75 dari 100, iya tinggi. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulan laporannya bilang kalau dia itu beresiko tinggi punya nafsu makan yang meningkat gara-gara kecenderungan rasa kenyang atau satiety-nya rendah. Kalau dilihat sekilas, kayaknya cocok ya sama pengalaman pribadinya. Kedengarannya sih relevan banget ya, tapi ceritanya berhenti di situ nggak? Apa kata temennya yang ahli genetika soal laporan itu? Nah, ini dia perspektif kritisnya masuk. Temennya yang ahli genetika itu ngelihat laporannya terus ngasih catatan penting. Dia bilang, sebagian besar gen yang disebut di laporan itu sebenarnya dampaknya belum jelas atau mungkin malah nggak bahaya sama sekali.
Oh, jadi nggak semua gen di situ udah pasti ngaruh ya? Iya, terus buat gen-gen lain yang mungkin ada kaitannya, pengaruhnya ke berat badan itu kemungkinan kecil banget. Mungkin cuma nyumbang beda beberapa ratus gram sampai sekilo aja paling. Waduh. Jadi, meskipun skor poligeniknya tinggi, informasinya ternyata nggak terlalu ngasih panduan praktis gitu ya buat penulisnya ngerti atau ngatasin masalah berat badannya. Iya, kayaknya gitu. Ini nunjukin kesimpulan penting yang sering kelewat nih soal tes genetik. Meskipun variasi genetik jelas ada perannya dalam kerentanan obesitas, peran itu kompleks banget, ngelibatin banyak gen dengan efek kecil-kecil. Jadi untuk sekarang ini, tes kayak gitu belum bisa kasih prediksi akurat atau saran yang benar-benar personal. Jadi belum sampai situ ya teknologinya? Belum. Pada akhirnya, kesimpulan utamanya ya balik lagi ke interaksi. Gen mungkin nyiapin panggungnya, ngasih kecenderungan atau kerentanan tertentu. Tapi lingkungan sama perilaku kita, itulah yang kayaknya jadi sutradara utama buat nentuin alur cerita berat badan kita. Tepat sekali. Kerentanan individu itu ya hasil campuran rumit antara bawaan biologis kita sama paparan terus-menerus dari lingkungan. Jenis makanan yang banyak di sekitar kita, tingkat stres, pola tidur, kebiasaan makan yang udah kebentuk, bahkan budaya makan di sekitar kita. Semuanya ngaruh. Jadi bukan nyari satu gen penyebab, ya kuncinya. Bukan. Kuncinya justru memahami interaksi kompleks ini. Jadi, setelah kita gali semua ini, jelas banget ya kalau kerentanan terhadap naik berat badan sama daya tarik makanan tertentu itu, wah isunya berlapis banget. Jauh lebih kompleks dari sekedar, kurang disiplin aja. Jauh lebih kompleks. Ini melibatkan gimana otak kita ngerespons makanan, gimana sistem nafsu makan kita kerja, warisan genetik yang kita bawa, dan tentu aja lingkungan makanan modern kita yang seringkali kayak dirancang buat manfaatin biologi kita. Iya, betul. Cerita pribadi penulis di awal tadi benar-benar jadi pengingat kuat ya, betapa unik dan seringkali sulitnya perjuangan ini buat tiap orang. Dan memahami faktor-faktor kerentanan dan sensitivitas ini, seperti yang ditekankan di materi sumber Anda, itu langkah pertama yang krusial banget. Kenapa krusial? Karena pemahaman ini bantu kita buat geser. Geser dari rasa malu atau nyalahin diri sendiri yang seringkali malah nggak produktif, ke arah perspektif yang lebih berbelas kasih ya, compassionate, dan juga berbasis bukti, evidence-based. Jadi bukan nyari-nyari alasan, tapi ngerti mekanismenya gitu ya. Betul. Ini tentang memahami mekanismenya apa yang lagi bekerja di dalam diri kita. Pengetahuan ini rasanya jadi memberdayakan ya, bikin kita lihat tantangan ini bukan sebagai kegagalan karakter, tapi sebagai respons manusiawi yang kompleks terhadap kondisi internal dan eksternal kita. Benar. Dan dengan pemahaman itu, kita bisa mulai cari strategi pengelolaan yang lebih personal, lebih efektif, dan lebih bisa jalan jangka panjang. Strategi yang hitungin kerentanan unik kita masing-masing, bukan cuma ikut-ikutan solusi satu ukuran buat semua. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, untuk pembahasan kita kali ini, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Ini berangkat dari semua yang udah kita obrolin hari ini. Oke, apa tuh pertanyaannya? Pertanyaannya gini, mengingat kemungkinan adanya kerentanan pribadi Anda terhadap isyarat makanan tertentu atau mungkin lingkungan yang kurang dukung tujuan kesehatan Anda, langkah kecil apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda coba ambil minggu ini buat mulai nyelarasin lingkungan Anda biar lebih mendukung? Langkah kecil ya. Iya, langkah kecil aja. Mungkin sesederhana, mindahin toples kue dari depan mata di meja kerja. Atau nggak lewat jalan yang ada toko roti favorit pas pulang. Coba dia renungkan. Itu bagus tuh. Fokus ke aksi kecil yang bisa dikontrol ya. Betul. Pikirkan tentang itu ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.